Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada kali ini akan saya jelaskan cara membuat password atau token di Google Formulir. Jadi, Google Formulir itu bisa digunakan untuk membuat ulangan atau ujian secara online. Nah, ujiannya ini atau ulangannya itu kita buat password atau token supaya nanti yang bisa masuk atau yang bisa mengerjakan itu hanya yang mengetahui password atau tokennya saja. Nah, seperti ini simulasinya. Misalkan seperti ini, saya sudah mempunyai ulangan harian atau ujian ya. Ini ada ketentuannya atau keterangannya. Terus nanti setelah siswa mengakses halaman atau link yang sudah saya berikan, nanti disuruh untuk memasukkan password atau token dulu untuk mengerjakan soal ulangan hariannya. Jadi tidak bisa langsung mengerjakan begitu membuka link, langsung ditanyakan password dan token. Nah, password dan token ini nanti harus benar, harus sesuai. Misalkan password atau tokennya salah, misalkan seperti ini ya. Misalkan passwordnya salah, misalkan dimasukkan, kita klik berikutnya, itu nanti diminta untuk mengulangi lagi. Jadi siapapun yang mengakses alamat ini atau link Google Formulir ini harus memasukkan password dengan benar. Jadi nggak boleh salah. Kalau misalkan salah nanti muncul tulisan password salah, silakan ulangi lagi ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga salah atau yang lain, intinya salah. Tetapi kalau misalkan passwordnya sudah benar, ya, yang dimasukkan adalah benar, maka kita bisa memasukkan atau kita bisa mengerjakan soal ujiannya langsung ya. Kalau misalkan dimasukkan passwordnya udah benar, maka kita bisa klik tombol berikutnya dan bisa mengerjakan soal ulangan atau ujian yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Saya masukkan passwordnya, kita klik berikutnya, dan ini adalah password yang benar. Jika klik berikutnya, maka langsung masuk ke soal ujian. Saya klik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau misalkan passwordnya benar atau tokennya benar, maka sudah bisa langsung ke soal ujian. Nah, gimana cara membuatnya? Silakan bisa disimak pada video berikut ini. Oke, pertama kita masuk ke Google Drive dulu supaya dokumen atau file ujiannya lebih teratur, maka kita atur di Google Drive kita, itu kita buat sebuah folder. Misalkan di drive saya, ya, di drive Google Drive saya, itu ada folder belajar Google Form. Nah, nanti di dalamnya saya buat lagi, klik kanan, new folder lagi, misalkan membuat password ya atau token boleh, misalkan saya buat folder dengan nama membuat password. Nah, kemudian saya buka. Nah, di sini nanti saya buat ujian atau ulangan yang ada passwordnya atau tokennya ya. Sekarang saya buat Google Form-nya dengan cara klik kanan bisa seperti ini, atau bisa juga klik tombol baru yang ini. Nah, baru, terus klik lainnya, terus Google Formulir. Nah, terus di sini ada tanda panah lagi, terus pilih yang formulir kosong saja. Ya, jadi bisa klik kanan boleh, terus lainnya Google Formulir, pilih yang formulir kosong. Kita klik. Nah, nanti terbuka Google Formulir atau Google Form. Nah, silakan ujiannya diisi formulir tanpa judul di sini, diisi misalkan ujian matematika misalkan ya, seperti ini. Nah, di sini ujian matematika. Terus deskripsinya misalkan selamat datang di ujian matematika. Misalkan ada keterangan jumlah soal ada 10, terus waktu misalkan 1 jam. Nah, terserah ya, ini untuk deskripsi bebas. Terus kemudian yang paling penting tadi adalah ada passwordnya. Jadi ketika akan melanjutkan ke halaman berikutnya atau mengerjakan soal ujian, itu ada passwordnya. Nah, di sini ada bawahnya ada pertanyaan
tanpa judul kita isi dengan password, tulisan password atau token. Nah, misalkan seperti ini. Terus kita isi atau kita kasih deskripsi. Ada deskripsi lagi di sini. Silahkan masukkan password yang benar untuk melanjutkan mengerjakan soal ujian. Nah, misalkan ada keterangan seperti ini. Terus kemudian tipenya untuk password ini, tipenya adalah jawaban singkat. Ingat-ingat, jawaban singkat. Jangan paragraf atau yang lain ya. Pilih yang jawaban singkat. Terus di sini di bawahnya untuk keterangan wajib diisinya dicentang atau digeser. Ini seperti ini menjadi wajib diisi, jadi harus diisi untuk password atau token ini. Kemudian di sini ada validasi respon. Nah, kita di sini jadi untuk jawabannya, teks jawaban singkatnya ini ada ketentuan atau ada validasinya. Nah, kita klik di menu yang tombol titik 3 ini, kita klik, terus ada validasi respon. Jadi nanti jawabannya itu harus dicek dulu apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini ada muncul keterangan apakah angka, terus lebih dari, dan seterusnya. Untuk jenisnya kita ganti menjadi teks saja, karena untuk passwordnya itu bisa berupa teks, bisa berupa angka, bisa berupa tulisan ya, bebas. Nah, makanya saya tulis atau saya ganti menjadi teks saja. Terus berisi. Nah, berisi itu dipilih saja berisi. Terus di sini teksnya adalah password yang akan kita gunakan. Misalkan passwordnya adalah seperti ini. Itu 23456 misalkan ya. Nanti bisa diganti, ini diganti berapapun atau angka berapapun atau kalimat apapun, kata apapun bebas, tergantung kita nanti membuat passwordnya seperti apa. Misalkan passwordnya saya ganti lagi menjadi passwordnya adalah password. Nah, silakan ya, boleh, nggak masalah, silakan. Terus misalkan siswa kita memasukkan password yang salah, itu muncul tulisan apa? Nah, di sini saya kasih tulisan misalkan password yang Anda masukkan salah. Nah, misalkan silahkan coba ulangi lagi. Nah, seperti ini. Misalkan ada keterangan seperti ini. Jadi kalau nanti passwordnya tulisannya salah, maka muncul pesan seperti ini ya, seperti itu. Terus kemudian setelah password atau token dibuat, kemudian berikutnya baru kita membuat pertanyaan atau soal-soal yang ada. Namun untuk soal-soal yang ada kita masukkan ke halaman yang kedua atau part kedua. Nah, jadi jangan langsung ke klik sini pertanyaan ya. Tapi kita buat dulu bagian atau halaman di sini di bagian bawah. Kita klik tambahkan bagian supaya nanti soal ujiannya atau ulangannya itu berada di halaman atau page yang lain. Kita klik. Nah, seperti ini. Nanti ada bagian 1, ada bagian 2 ya. Bagian 1 itu keterangannya isinya adalah untuk keterangan halaman pertama dan memasukkan token. Terus bagian kedua itu di sini isinya adalah soal-soal. Atau mungkin bisa juga petunjuk pengerjaan soal, ya boleh sama saja. Intinya setelah halaman pertama ditampilkan, kemudian memasukkan password atau token, jika benar maka melanjutkan ke halaman yang kedua. Nah, halaman kedua ini bisa diisi dengan soal-soalnya, misalkan soal kerjakan misalkan ya, kerjakan dengan benar misalkan. Nah, seperti ini. Terus kemudian bawahnya kita baru tambahkan pertanyaan. Nah, ini soal-soalnya, silakan. Misalkan 1 tambah 3 sama dengan berapa. Nah, opsinya adalah misalkan ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah ada keterangan ujian, kemudian memasukkan token, jika benar lanjut ke halaman yang kedua. Nah, halaman kedua silakan diisi dengan soal-soal. Nah, soal-soalnya bebas, kita mau ada berapa soal, itu tergantung dari kita yang buat.
Misalkan seperti ini ya, ada soal lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kita preview atau tampilkan atau kita play ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini. Nanti pertama adalah ada ujian matematika, tulisannya seperti ini, terus siswa itu disuruh untuk memasukkan password yang benar. Misalkan passwordnya salah, jika klik link berikutnya, maka ada peringatan password yang Anda masukkan salah. Silakan coba ulangi lagi. Dan seterusnya sampai nanti yang dimasukkan itu benar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jika benar seperti ini, maka jika klik tombol berikutnya, maka bisa dilanjutkan ke mengerjakan soal. Kita klik. Nah, begitu kan? Jadi, jika jawabannya benar, maka otomatis lanjut ke halaman berikutnya. Seperti itu ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, intinya seperti itu. Jadi, untuk membuat soal ujian lengkap dengan atau dilengkapi dengan password atau token, tambahkan saja seperti ini, ada pertanyaan, terus jawaban singkat, terus kita isi validasinya ya, validasi respon. Ini wajib karena kalau misalkan tidak divalidasi, maka ya apapun isinya, apapun passwordnya nanti bisa lanjut. Tapi kalau sudah validasi, terus di sini diganti teks, terus berisi dan isinya apa, ini adalah passwordnya. Jika passwordnya atau yang dimasukkan tidak sesuai dengan ini, maka tidak bisa lanjut ke bagian yang kedua. Dan jangan lupa untuk soal-soalnya itu di bagian yang lain ya, atau di halaman yang lain, supaya nanti tidak langsung masuk ke sini, tapi suruh masukkan password dulu. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, silakan untuk tutorial cara membuat password atau token di Google Form atau Google Formulir cukup sampai sini dulu. Silakan bisa dicoba dipraktekkan, dan kalau ada yang bingung silakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.